Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Garut. Saya sendiri Mumu Setiawan dari SMP Negeri 3 Leles. Saya Sri Sugiarti dari SMA Negeri 2 Garut. Saya Ike Rahmawati dari SMP Negeri 1 Lewigong. Kami akan menampilkan tugas demonstrasi kontekstual mengenai coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Mumu. Waalaikumsalam Bu Sri. Apa kabarnya hari ini Pak Mumu? Alhamdulillah Bu, baik. Segar sekali ya hari ini kita di suasana yang cerah gitu ya Pak ya, sore Ya, Bu. hari gitu di tempat yang luar biasa indah sekali sih. Iya Bu, indah sekali ini gitu. Meskipun agak panas ya Pak. Iya Bu, agak panas ini. Agak panas, tapi saya senang sekali bisa bertemu Pak Mumu hari ini. Ya. Ini ya Pak Mumu, hari ini kan saya sebagai observer, saya akan mengobservasi dengan menggunakan rubrik penilaian data. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali bahwa ada 3 kompetensi pembelajaran coaching. Barangkali Pak Mumu masih ingat? Nah, iya Bu. Ya. Ya, yang pertama ini kan Bu, Ya, kesadaran ya. penuh. Betul. Yang kedua mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga adalah memberikan pertanyaan berbobot. Pintar, betul sekali Pak Mumu. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi apa sih yang akan Pak Mumu kembangkan? Yang pertama saya kesadaran penuh ya Bu. Yang kedua itu mendengarkan aktif. Dengan menggunakan aktif Ya. ya. Nah, setelah itu indikator ketercapaiannya itu indikator ketercapaiannya dikatakan berhasil jika apa ya Pak Mumu ya? Ya, itu Bu, menemukan solusi dalam permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Iya, Ya. betul sekali ya Pak Mumu ya. Nah, barangkali segitu saja dulu untuk observasi kita hari ini. Untuk sesi selanjutnya, sesi coaching, silakan Bapak lanjutkan bersama coaching Bapak. Siap Bu. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Bapak. Assalamualaikum Pak Mumu. Waalaikumsalam Bu Ike. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Ike. Gitu. Kemarin Ibu Ike menghubungi saya ya? Iya Pak, itu saya ingin bercerita gitu Pak, karena saya di sini agak galau Pak. Aduh, galau kenapa Bu? Nah, saya galau di sini yaitu menghadapi siswa yang selalu kesiangan datang ke sekolah itu Pak. Ya, ya. Terus gimana itu si kesiangannya? Nah, di mana siswa tersebut setiap sekolahnya setiap harinya kesiangan. Dilihat saya sudah melakukan pendekatan, kemudian solusi yang harus dicapai agar siswa tersebut mempunyai perubahan. Gitu ya. Jadi saya bisa bantu nih Bu, Ibu untuk permasalahannya ya Bu. Nah, bagaimana kita melakukan proses coaching Bu pada hari ini Bu? Jadi perbincangannya itu untuk apa coba Bu? Tujuannya di sini saya bahwa ingin mempunyai solusi dari siswa tersebut, masalahnya dapat kita diatasi gitu. Sehingga siswa tersebut itu ada perubahan untuk menghargai waktu. Betul. Oke Bu, kalau begitu coba apa saja langkah Ibu untuk menangani murid tersebut begitu? Yang saya sudah lakukan mengenai kasus tersebut, pertama pendekatan, kemudian pemanggilan anak secara face to face ke suatu ruangan BP khususnya di sana, kemudian melakukan segitiga restitusi. Itu yang sudah saya lakukan Pak. Dalam melakukan itu pasti Ibu pasti mempunyai hambatan ya Bu. Nah, coba ceritakan hambatan yang Ibu alami. Nah, untuk hambatannya di sini keterbatasan waktu, di mana saya kan itu kan harus membutuhkan waktu yang lama, sedangkan saya kan banyak schedule gitu untuk melaksanakan Ya, Bu, kegiatan betul. yang lain gitu Pak. Rencana Ibu untuk melakukan tindakan terhadap kasus itu bagaimana Bu? Nah, saya pikir juga bahwa faktor-faktor yang menghambat murid kesiangan itu tadi sudah saya lakukan segitiga restitusi, tapi masih belum ada perubahan yang signifikan. Jadi saya pikir bahwa itu harus adanya home visit. Gimana kalau gitu Pak? Berarti itu sebagai bentuk peluang Ibu ya. Nah, berarti dengan home visit peluangnya bagaimana Bu? Peluangnya kita bisa melihat latar belakang secara langsung bahwa kenapa yang menjadikan anak tersebut kesiangan. Jadi ada faktor-faktor yang menjadi penghambat murid tersebut untuk pembelajarannya atau ke sekolahnya kesiangan gitu Pak. Ya. Nah, saya analisis ternyata banyak faktornya, diantaranya bahwa main game. Kemudian yang kedua itu adanya
membantu orang tua. Kebetulan orang tua siswa tersebut itu pedagang, jadi dalam membantu pembuatan lontong misalkan, itu kan butuh waktu sehingga tidurnya larut malam, sehingga jadi kesiangan. Untuk waktu Bu, kapan Ibu bisa melakukan rencana tadi itu Bu? Nah, rencananya minggu depan Pak, biar cepat lebih baik gitu Pak. Berapa lama jangkanya Bu? 1 minggu aja lah Oke, direncanakannya. berarti nanti kan ada indikator keberhasilannya itu dilihat dari apa Bu? Nah, siswa tersebut menghargai waktu, jadi pas ada masuk sekolah, kegiatan sekolah, peserta didik itu tepat waktu. Dalam melaksanakan rencana tersebut pasti ada orang yang membantu Ibu ya? Coba siapa saja Bu? Nah, untuk adanya kolaborasi dengan stakeholder Pak, khususnya dengan petugas BK gitu, bahwa untuk mengatasi masalah anak yang kesiangan, jadi harus ada kolaborasi. Kemudian warga sekolah juga sama, mengatasi masalah tersebut. Gitu ya Bu? Iya. Oke, sebenarnya nah dari awal gitu Bu, dari awal kan kita udah berbincang gitu Bu. Mungkin bisa Ibu simpulkan begitu dari pertama itu kan Ibu tadi pertama datang ke saya itu bagaimana Bu? Tujuannya mencari solusi Nah, Pak. iya mencari solusi ya Bu. Berarti apa saja gitu? Coba. Nah, sekarang setelah saya izin dengan Bapak bahwa saya menemukan solusinya sekarang Pak, yaitu diantaranya harus melakukan home visit biar mengetahui latar belakang siswa yang kesiangan tersebut. Betul. Nah, oke kalau begitu ya Bu, nanti depan ataupun minggu depan ya Bu, minggu depan kita ketemu lagi Bu. Saya akan melihat perkembangannya dari permasalahan yang Ibu itu alami begitu ya Bu. Iya. Kemudian pada hari ini Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching nih sama saya nih? Bagaimana? Nah, alhamdulillah Pak, untuk sekarang perasaannya jadi lega Pak, tidak ada lagi beban di pikiran saya untuk mengatasi bahwa anak tersebut harus bagaimanakan gitu, cara mengatasinya. Nah, sekarang intinya bahwa saya juga harus home visit. Ya. Terima kasih Bapak, Ya. terima kasih banyak. Sama-sama atas Ibu. waktunya. Iya. Saya ya pamit undur diri ya Bu. Iya, Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik kamu Bu, kita ketemu lagi ya. Iya Bu. Gimana tadi setelah melakukan coaching yang telah dilaksanakan? Alhamdulillah Bu, saya senang sekali bisa melaksanakan coaching begitu Bu. Alhamdulillah ya Pak ya, lancar tadi proses coachingnya. Saya juga tadi sudah mengamati bahwa coaching yang telah dilaksanakan oleh Pak Momo juga sudah memenuhi alur tirta. Gitu. Tadi saya lihat di pertama di tujuannya Pak Momo sudah membimbing coach untuk menemukan tujuan dari perbincangan tadi. Kemudian kamu juga menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu sehingga dapat teridentifikasi apa yang menjadi masalah dari coaching. Kemudian dari rencana juga tadi kamu memberikan pertanyaan yang membuat coaching merasa terbuka gitu untuk menyampaikan rencana apa yang akan dilaksanakan untuk menyelesaikan masalahnya. Dan yang terakhir tanggung jawab, kamu juga menyampaikan pertanyaan yang menurut saya berbobot ya Pak ya, seperti kapan rencana itu akan dilaksanakan. Kemudian kamu juga sudah menanyakan bagaimana perasaan selama coaching tadi. Tentunya proses coaching tadi terlaksana dengan sangat baik dan saya lihat juga coachingnya juga merasa nyaman dengan kamu. Bagus Pak. Ya, terima kasih Bu. Iya. Selanjutnya kompetensi apa sih yang akan Bapak kembangkan dari hasil coaching yang telah dilaksanakan tadi? Sini Bu, saya akan meningkatkan itu Bu, pertanyaan itu, mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach ya Bu, begitu. Iya, betul ya Pak ya, dengan pertanyaan yang berbobot itu membuat coach juga merasa terbuka kembali mungkin Iya. untuk menemukan solusi dari permasalahan. Baik, kamu mau mungkin segitu saja dari saya. Sampai jumpa lagi mungkin di lain kesempatan ya Pak Iya, Bu ya. Kita lanjutkan lagi aktivitas kita hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Sri. Waalaikumsalam Bu Ike. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu, terima kasih. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Ibu. Nah, sekarang kita akan melaksanakan pembelajaran coaching ya Bu ya, dimana saya nanti akan mengamati sesuai dengan rubrik penilaian peserta coaching, yaitu dengan alur tirta. Kemudian yang keduanya saya mengingatkan kembali bahwa
di pembelajaran coaching ini ada 3 kompetensi, di mana satu kesadaran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga yaitu memberikan pernyataan yang berbobot. Nah sekarang Bu, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang akan Ibu diobservasi? Bagian spesifik yang akan saya observasi yaitu dari ketiga kompetensi tersebut ya Bu ya, saya ingin dapat mendengarkan dengan aktif, dan saya juga ingin memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Kemudian kompetensi yang akan dikembangkan Adalah ya itu Bu, memberikan pertanyaan yang berbobot gitu. Nah, kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan tersebut setelah kita melakukan pembelajaran coaching. Ya, indikator pencapaiannya saya dapat membimbing coaching untuk menemukan alternatif solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Nah, itu untuk observasinya Bu ya. Ya. Nah, sekarang silakan Ibu lakukan pembelajaran coaching, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih Bu Ya, sama-sama Bu Sri. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Pak Momo. Gimana nih kabarnya Bu Sri? Alhamdulillah Pak Momo baik. Pak Momo sendiri gimana? Alhamdulillah Bu, juga saya baik. Ya Pak ya, alhamdulillah senang sekali saya bisa bertemu kembali dengan Pak Momo. Alhamdulillah Bu, saya juga senang begitu. Iya, di suasana yang nyaman ya Pak ya. Betul betul Bu. Iya. Baik Pak Momo, waktu tadi di sekolah Pak Momo kan menyampaikan apakah saya punya waktu atau tidak, dan kebetulan alhamdulillah kita bisa bertemu di sore hari ini. Gimana Pak Momo, ada yang bisa bantu? Iya Bu, saya tuh mau berbicara nih dengan Ibu ataupun bercerita dengan Ibu nih. Saya mempunyai permasalahan dengan peserta didik Bu. Nah, di mana ada peserta didik berjenis kelamin perempuan Bu. Di mana anak tersebut selalu usil Bu kepada anak perempuan lagi dengan cara dia melemparkan apa Bu itu pulpen, kemudian penghapus, kemudian sesekali dia itu mematahkan penggaris begitu. Jadi anak perempuan itu yang dipatahkan tuh penggarisnya itu nangis dan melapor kepada saya. Jadi pak gitu. Oh, iya. Iya begitu Bu. Jadi si anak ini apa ya, memang masa transisi dari SD ke SMP karena kelas 7 Bu, begitu Bu. Gitu ya Pak ya. Jadi apa tujuan perbincangan kita hari ini? Ingin mendapatkan solusi pemecahan masalah Bu. Gitu. Baik ya Pak ya, tujuannya adalah untuk mendapatkan solusi dari permasalahan Bapak tersebut. Nah, apa saja sih yang sudah Bapak lakukan gitu untuk menangani siswa tersebut? Nah ya Bu, nah untuk yang pertama Bu, saya kan di kelas itu selaku wali kelas Bu. Iya. Wali kelas yang pertama membuat keyakinan kelas kepada warga kelas begitu. Iya. Nah, kemudian yang kedua saya juga melakukan segitiga restitusi Bu, jadi kepada anak perempuan gitu. Nah, dari tahapan-tahapan yang saya lakukan itu tidak ada perubahan kepada anak tersebut begitu. Tidak ada perubahannya Pak Ya, tidak ada perubahan, sikapnya selalu begitu Tetap terus. saja. Iya, betul. Iya. Apakah ada hambatan gitu Pak yang ingin Bapak rasakan selama menangani anak tersebut gitu Pak? Untuk hambatan ada Bu. Yang pertama ya, saya kan membuat surat pemanggilan orang tua Bu, Iya. supaya bisa berkomunikasi dengan orang tua. Tetapi orang tuanya tidak datang ke sekolah Bu. Udah saya panggil 1 kali sampai 2 kali membuat surat begitu Bu. Alasan tidak datangnya kenapa Pak? Alasannya karena gini Bu, untuk orang tua itu yang pertama lagi di luar kota Bu, jadi luar kota. Jadi kebetulan orang tuanya tidak datang ke sekolah begitu. Iya ya Pak ya. Nah, kalau begitu bagaimana rencana Bapak menangani kasus tersebut? Nah, untuk rencananya saya berkoordinasi Bu dengan guru BK juga itu untuk apa ya, melakukan home visit ke rumah anak tersebut, karena dengan berkomunikasi dengan orang tua dan juga berkolaborasi ya Bu, nanti kan menemukan apa ya, menemukan permasalahan dan nanti juga akan mendapatkan titik terang begitu. Iya, bagus sekali idenya Pak Momo. Iya. Bagus ya, dengan home visit barangkali nanti Bapak bisa mengetahui latar belakang dari anak tersebut. Iya. Nah, selanjutnya jika Bapak melakukan home visit seperti yang tadi Bapak sampaikan, Iya. adakah peluang penyelesaian masalahnya Pak? Iya Bu, ada peluang Bu, ketika saya berkomunikasi, berkolaborasi, kemudian
mengunjungi rumahnya, jadi saya tahu gitu. Iya. Jadi saya tahu seluk beluknya, latar Iya. belakangnya. Oh begitu. Jadi anak itu bersikap seperti itu karena apa? Nah, dengan cara berombisit itu nanti kan eh, mudah-mudahan nih Mhm. anak itu bisa apa ya, bisa berubah sedikit demi sedikit dengan cara berempati kepada siswa yang lain dan saling menghormati begitu. Iya, rencana yang bagus ya Pak Iya, ya. betul. Mudah-mudahan dapat terrealisasi. Nah, kapan Bapak akan melaksanakan rencana tersebut? Nah, untuk rencana tersebut saya akan dilakukan minggu depan, Bu. Minggu depan. Ya, minggu depan. Iya. Berapa lama sih Pak waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus tersebut? Nah, untuk menyelesaikan kasus tersebut itu kisaran gini, Bu, kisaran dua minggu ya, Bu. 2 minggu karena saya masuk ke kelas dengan mengajar, kemudian sebagai wali kelas tetap membimbing. Iya. Ya, ada proses pembimbingan wali kelas kan, Bu. Jadi saya akan lihat tuh proses perubahannya gitu selama 2 pekan, apakah masih usil atau masih jahil begitu, Iya, gitu ya, gitu. Betul Pak, memang ya membutuhkan waktu. Kemudian apa sih Pak indikator keberhasilannya jika siswa tersebut berubah gitu? Nah, indikator keberhasilannya itu, Bu, dilihat dari proses pembelajaran, kemudian proses di luar pembelajaran. Kalau di proses pembelajaran nih anak nih ternyata memperhatikan nih, Iya. fokus kita pelajaran, tidak mengganggu temannya lagi. Kemudian kalau di luar proses pembelajaran kan waktu istirahat nih anak itu nggak apa ya, nggak jahil ke teman-temannya Iya. gitu lagi. Oh berarti kemudian nggak ada laporan lagi dari teman-temannya, Bu. Jadi khususnya anak perempuan nih, kalau saya sebagai wali kelas nih, pak, sekarang kan, oh ternyata nggak ada, saya tanyain, oh ternyata nggak ada. Nah, seperti itu. Iya, betul ya Pak ya. Iya betul. Iya, itu bisa dikatakan indikator keberhasilannya. Nah, selanjutnya Bapak, siapakah yang dapat Bapak libatkan gitu menangani kasus tersebut sebagai wali kelas? Saya otomatis berkomunikasi dan berkolaborasi dengan guru BK ya, Bu. Kemudian saya juga berkolaborasi dengan wakasek kesiswaan, Bu. Iya. Kemudian ya yang otomatis yang bertanggung jawab otomatis kan kepala sekolah ya, Bu. Nah, Iya, seperti iya. itu. Betul sekali Bapak. Terus sekali ternyata ya, Mm-mm. ketika kita berbincang mendapatkan berbagai ide. Nah, barangkali untuk coaching hari ini dicukupkan sekian barangkali ya Pak ya. Minggu depan kita akan melaksanakan coaching lagi ya. Saya ingin tahu nih progres Bapak udah sejauh mana gitu setelah melaksanakan coaching hari ini. Ya, mudah-mudahan berjalan lancar sesuai rencana. Amin. Amin ya Pak ya. Nah, sebelum diakhiri, bagaimana sih Pak perasaan Bapak setelah melakukan coaching hari ini? Perasaan saya, Bu, senang gitu, lega gitu bisa berbincang dengan Ibu gitu. Soalnya saya terbuka nih, jadi terbuka ya, berbicara dengan Ibu begitu, Bu. Yang tadinya Bapak merasa bagaimana? Ya, yang tadi saya merasa kesulitan itu mencari solusi permasalahan gitu. Jadi sekarang dengan berbicara, oh, saya bisa menemukan nih solusinya gitu. Iya, mantap sekali ya Pak ya. Iya. Iya. Kalau gitu karena tidak ada lagi yang akan kita bicarakan, kita akhiri saja ya Pak. Iya, Untuk iya. pertemuan hari ini kita bertemu lagi. Oh, minggu depan ya, Bu. Siap kalau Oke, gitu. terima kasih Pak Mumu. Ya, sama-sama, Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri, gimana tadi pembelajaran kucingnya? Alhamdulillah Bu Ike berjalan lancar coachingnya. Kamu juga mulai terbuka dengan apa yang disampaikan gitu terkait permasalahan yang beliau hadapi, dan proses coachingnya alhamdulillah dapat menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi juga. Alhamdulillah, iya Bu. Tadi saya amati juga bahwa pelajaran kucing yang dilaksanakan Ibu sudah memenuhi alur tirta, di mana ada tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawabnya sudah sangat luar biasa ya. Terima kasih Bu Ike. Iya. Nah, kemudian Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dari hasil coaching yang telah dilakukan oleh Ibu? Dari hasil tadi ya Bu ya, hasil coaching tadi yang kompetensi apa yang ingin saya kembangkan, saya ingin mengembangkan ini memberikan pertanyaan yang berbobot gitu Bu, sehingga coaching merasa bahwa dapat tergali gitu informasi yang ada pada diri coaching gitu, menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Jadi yang ingin saya kembangkan itu membuat pertanyaan yang berbobot. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran coaching? Perasaan saya setelah melakukan coaching, saya merasa senang ya Bu ya dapat membimbing rekan
jiwa saya gitu untuk membantu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Saya juga belajar menjadi pendengar yang aktif. Saya juga belajar untuk memfokuskan diri untuk berbincang gitu, berdiskusi terkait permasalahan yang dihadapi, dan saya juga mendapat apa ya, inspirasi gitu jika saya mendapati permasalahan yang sama. Jadi saya menemukan, oh harus seperti itu solusinya gitu. Sangat luar biasa untuk belajar coaching ini, saya sangat senang. Ya, alhamdulillah sekarang kita sudah bisa melakukan pembelajaran coaching dengan full gitu ya. Iya. Terima kasih Ibu atas waktunya setelah pasca supervisi ini. Terima kasih kembali Bu Ike. Ya, mudah-mudahan lancar. Amin, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ike, gimana kabarnya? Siang Bapak, alhamdulillah sehat Pak. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah Bu, saya juga sehat begitu. Kemarin kan Ibu menghubungi saya ya. Nah, kita akan melaksanakan proses coaching ya Bu hari ini ya Bu. Iya Pak. Nah, Ibu kan sebagai coach ya sekarang. Nah, mungkin saya akan berbicara dulu kepada Ibu ya untuk proses penilaiannya sesuai dengan rubrik ya, rubrik penilaian teknik coaching ya Bu, di mana Ibu sebagai coach dan nanti teman Ibu sebagai coach ya Bu. Nah, nanti akan saya amati Bu dan saya nilai itu apakah sudah sesuai dengan alur pertanyaan Tirta atau belum. Untuk kompetensi yang dilihat yaitu sesuai dengan prinsip coaching, di mana ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dengan mengingat 3 kompetensi, yang pertama kesadaran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Begitu ya Bu? Kompetensi yang Ibu ingin kembangkan itu apa ya Bu? Kompetensi yang akan dikembangkan pada pembelajaran coaching ini yaitu kompetensi mendengarkan aktif Pak. Oke ya, mendengarkan aktif ya Bu. Nah, untuk indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu apa ya Bu? Saya bisa menemukan, membantu coach dalam menangani masalah yang dihadapi. Oh begitu ya Bu. Nah dari proses nanti observasi, nanti saya akan melihat perkembangan dari yang sudah saya tanyakan ya Bu. Nah, mungkin pertemuan hari ini saya cukupkan ya Bu. Nanti saya lihat proses coachingnya. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama Bapak. Ya. Sore Bu Ike. Sore Bu Sri. Ya, sebelumnya mohon maaf ya mengganggu waktunya. Tadi di sekolah kita sudah ketemu, tapi barangkali baru ada waktunya sekarang. Gini Bu, saya ingin menceritakan terkait permasalahan yang saya hadapi ketika pembelajaran di kelas. Baik Bu Sri, apa yang mau Ibu ceritakan? Begini Bu, ketika saya pembelajaran di kelas selama beberapa minggu terakhir, saya merasa bahwa anak-anak kurang antusias dalam pembelajaran saya. Mereka juga tidak mengumpulkan tugas-tugas Bu, hampir dari 50% dari tiap kelas tidak mengumpulkan tugasnya. Jadi menurut Ibu Sri, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Gini loh Bu, saya berharap dari perbincangan kita hari ini tuh saya ingin mendapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Ya, tujuannya mendapatkan solusi ya Bu ya. Menurut Bu Sri, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran? Kalau saya pikir ya Bu, selama ini mungkin pembelajaran yang saya laksanakan masih berpusat pada guru. Jadi saya masih mendominasi pembelajaran di kelas, seperti masih mendominasi berbicara di depan mereka gitu, tidak memberi kesempatan mereka untuk berpendapat. Kemudian pembelajaran yang saya laksanakan juga sepertinya membosankan dan monoton bagi peserta didik. Oh gitu ya. Nah, apa saja yang membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran? Sepertinya murid saya lebih senang ini Bu, pembelajaran itu disertai dengan game itu, permainan, kemudian lebih mengasihkan dan tidak monoton. Nah, saya sependapat dengan Ibu. Nah, sekarang apa saja yang bisa membuat murid-murid itu antusias dalam pembelajaran sehingga pembelajarannya asik? Yang membuat murid antusias dalam pembelajaran ya Bu ya, saya rasa pembelajaran yang menyenangkan
melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid, dan murid dapat mengekspresikan pendapat mereka gitu Bu, tanpa takut gitu, dan mereka juga bisa belajar dengan nyaman gitu di kelas. Nah, lalu mengenai tadi tugas yang dikumpulkan itu cuma beberapa persen. Nah, apa yang membuat pengumpulan tugas kurang gitu, antusias untuk peserta didik? Sepertinya saya memberikan soal terlalu banyak Bu, kemudian tingkat kesulitannya juga mungkin tidak sesuai dengan kemampuan dari peserta didik, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal dan membuat mereka tidak termotivasi untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Kalau boleh tahu Bu Sri, apa yang digunakan sumber belajarnya oleh Bu Sri? Sumber belajar yang saya gunakan selama pembelajaran di kelas, saya hanya menggunakan buku teks saja Bu. Apakah ada sumber yang lain selain buku teks? Sebetulnya banyak Bu sumber belajar selain buku teks, seperti media pembelajaran yang ada di YouTube ya Bu ya, di YouTube, di TikTok sekarang ini, kemudian di platform digital lainnya, kemudian juga di internet juga tuh banyak sebetulnya sumber belajarnya gitu. Nah, betul sekali Ibu. Nah, jadi sekarang apa rencana Ibu Sri untuk menyelesaikan masalah tersebut? Rencana yang akan saya laksanakan adalah saya ingin membuat terlebih dahulu rencana pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik Bu. Jadi agar peserta didik lebih aktif lagi gitu dalam belajar. Kemudian saya akan menggunakan berbagai sumber belajar seperti media pembelajar yang ada di YouTube, kemudian di TikTok, kemudian di platform digital lainnya. Nah, selain itu saya juga ingin membuat pembelajaran yang berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan dari peserta didik sesuai bakat dan minatnya, sehingga mereka merasa nyaman dan aman belajar dengan saya. Sekali Ibu Sri, karena Ibu sangat luar biasa. Nah, kemudian di sini apa komitmen yang Ibu Sri akan laksanakan? Komitmen saya adalah segera membuat rencana pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik yang menyenangkan, kemudian disertai adanya ice breaking, kemudian pembelajaran yang berdiferensiasi yang membuat murid merasa merdeka untuk belajar. Nah, kapan Ibu akan menerapkan pembelajaran ini? Insya Allah mulai minggu ini Bu, saya akan mulai menerapkan pembelajaran yang tadi saya rencanakan tersebut. Nah, bagus sekali Bu. Mudah-mudahan rencana Ibu lancar dalam proses pembelajarannya, sehingga peserta didik itu antusias dalam pembelajaran bersama Ibu. Nah, Ibu setelah pembelajaran coaching tadinya, bahwa sekarang bagaimana perasaan Ibu? Setelah melaksanakan coaching bersama Ibu, saya merasa senang dan lega Bu, merasa nyaman dapat mengungkapkan apa yang menjadi permasalahan saya, kemudian saya juga dapat menemukan solusi gitu Bu, tanpa dihakimi gitu Bu, dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu bimbing kepada saya. Terima kasih ya Bu Ike atas waktunya dan bimbingannya terhadap saya. Mudah-mudahan rencana yang saya rencana tersebut dapat saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, sama-sama Bu Sri, mudah-mudahan lancar segalanya. Minggu depan mudah-mudahan kita dapat melakukan pembelajaran coaching lagi, sehingga ada perubahan atau progres dari coaching hari ini. Baik, terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama Ibu. Ya. Bagaimana Bu Ike hasil dari coaching barusan? Alhamdulillah Pak, ada pencerahan setelah pembelajaran coaching barusan, sehingga saya dapat menentukan atau menyelesaikan masalah dengan alur tirta, di mana di dalamnya bahwa kita itu ada tujuan, identifikasi masalah, rencana, kemudian tanggung jawab, sehingga waktunya akan diterapkannya juga bisa ditentukan gitu. Oke ya Bu, dari catatan hasil observasi ya Bu, di mana kita fokus pada area yang ingin dikembangkan. Tadi Ibu sudah mengembangkan apa ya Bu kompetensinya? Ya. Kompetensi mendengarkan aktif Pak. Oh iya, berarti mendengarkan aktif ya Bu. Kemudian untuk kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan gitu? Kompetensi yang akan kembangkan lagi ke depannya, membuat pertanyaan yang berbobot Pak, sehingga nanti pembelajaran coachingnya lebih aktif lagi, lebih bervariasi, inovatif gitu pembelajaran berikutnya. Nah, begitu ya Bu. Nah berarti pertemuan hari ini
proses coaching saya akhiri ya Bu. Terima kasih ya Bu Ike. Iya, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, Bergerak. Menggerakkan.